jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV kembali ke kediaman Gus Reza Ahmad Zahid. Beliau adalah pengasuh Pondok Al-Mahrusyah. Nah, ini kita akan mengulik ini. Ini Gus Reza ini bisa disebut kiai yang lengkap ya. Selain jadi ustadz, jadi pengajar, jadi guru di pondok, beliau juga menempuh pendidikan formal. Bukan hanya S1, bukan hanya S2, tapi beliau sudah memiliki, baru saja mendapatkan gelar doktor dari Universitas Sunan Ampel ya, Gus. Sunan Ampel, Betul. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel, Surabaya. Jadi beliau ini sekarang sudah menyandang gelar doktor. Yang menarik ini di disertasinya ini ternyata membahas tentang waria. Kita akan mengulik sedikit tentang bagaimana pandangan Gus Reza ini tentang waria, atau apa sih sebenarnya yang dibahas dalam disertasinya tersebut. Gus Reza, ini Ya, Mas saya Adi. dapat kabar ini sudah mendapatkan gelar doktor, Gus. Dan di disertasinya membahas tentang waria di Kediri. Itu sebenarnya apa, Gus, yang dibahas itu? Mau nggak dijelaskan, Gus? Ya, terima kasih Mas Adi. Saya itu punya prinsip kalau belajar itu harus didorong dengan keinginan sendiri. Ya. Kalau saya ingin belajar atau meneliti itu harus didorong dengan kemauan sendiri. Ya. Karena orang kalau dipaksa itu nggak enak rasanya, atau berpura-pura menjadi orang lain, itu pun juga rasanya itu kurang leluasa gitu loh. Dan dari dulu saya kalau belajar itu pasti ditanya sama almarhum abah saya, kamu mau belajar apa? Ditanya, mungkin dalam bahasa Jawanya itu ditanggep, kamu mau belajar apa? S1 kamu mau ngambil jurusan apa? Saya nyebut, kalau beliau kurang cocok, beliau tidak langsung menyebutkan no, tidak, tapi diajak diskusi terlebih dahulu. Kalau kamu ambil jurusan itu nanti kedepannya bagaimana? Terus dikejar seperti itu, yang pada akhirnya ada rasa ketertarikan kepada satu bidang ilmu gitu. Terus kemudian ketika saya S2 itu pun juga ditanya hal yang serupa oleh abah saya, kamu mau melanjutkan kemana, mau ambil bidang apa gitu. Pada waktu itu saya ambil ilmu perbandingan agama. Di UGM itu ada Center for Religious and Cross Cultural Studies, atau perbandingan agama dan lintas budaya. Saya ingin ambil program itu, dan tentunya ini kan agak jeglek ya, kata orang Jawa. Jadi S1 itu ambil syariah dan hukum, terus kemudian S2-nya itu ambil perbandingan agama dan budaya. Ini agak jeglek ya. Agak kaget juga gitu abah saya. Terus kamu mau jadi apa gitu? Kamu mau jadi apa? Saya bilang saya suka aja gitu ketika membandingkan, ingin mengetahui wawasan lintas agama, lintas budaya, yang pada akhirnya saya diberi izin. Ya, kemudian ini tertanam ketika saya ambil S3, itu pun juga saya pinginnya itu ambil studi ini, yang kebetulan studi Islam yang saya ambil dengan konsentrasi tentang lintas agama dan lintas budaya, yang pada akhirnya di disertasi saya mengangkat tentang kehidupan keberagamaan kaum waria. Keberagamaan kaum waria di Kota Kediri. Jadi yang kami maksud di sini adalah religiusitas, atau dalam bahasa Arabnya itu at-tadayuniyah. Jadi bagaimana kaum waria ini menjalankan kehidupan beragama mereka, dan bagaimana prosesnya ya. Ini kan satu hal yang unik gitu. Saya dalam disertasi itu tidak memberikan satu judge atau justifikasi kepada mereka, para kaum waria. Apakah waria itu katakanlah dari hukum fikih ini
termasuk melenceng atau termasuk tidak melenceng. Saya tidak berbicara panjang tentang permasalahan itu ya, karena saya kira itu sudah selesai di dalam kajian-kajian kitab kuning, dalam kajian-kajian fikih. Tapi yang ingin saya angkat di sini adalah proses bagaimana dia itu menjadi seorang yang religius gitu. Dan kapan kita bisa menemukan sisi religiusitas yang ada di mereka gitu. Kita tahu waria itu sangat identik dengan gemerlapnya dunia malam, karena memang dia sering tampak itu ketika malam hari, sehingga yang namanya dugem, terus kemudian nongkrong dan lain sebagainya, kehidupan malam itu menjadi kehidupan yang dominan bagi mereka. Ya? Betul, image-nya itu seperti itu. Nah, apakah ada satu sisi religiusitas di dalam diri waria? Dan kami menemukan itu ada di situ. Ternyata ada. Di kota Kediri ini ada Jamiah Nurul Iman. Jamiah Nurul Iman. Ya, itu jamiah pengajiannya para waria. Di mana setiap Jumat Kliwon mereka berkumpul dalam satu tempat dan biasanya itu muter dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, di tempat kediamannya waria. Dan di Jamiah Nurul Iman itu mereka mendatangkan seorang ustadz, seorang kiai. Saya juga termasuk orang yang pernah diundang oleh mereka untuk mengaji. Di sana mereka mendengarkan petuah, mendengarkan nasihat dari kiai-kiai yang memberikan pengajian. Yang mana sebelumnya mereka pun juga bertahlil, membaca surat Yasin. Mereka kirimkan doa-doa dan juga bacaan-bacaan itu kepada para pendahulu-pendahulu mereka. Maksudnya pendahulu itu baik itu orang tua ataupun senior-senior mereka yang telah mendahului ya. Ada satu hal yang unik yang mereka rasakan apa? Dia mengatakan atau mereka mengatakan, kami ini adalah waria. Masalah keturunan ini kan juga sulit untuk kami peroleh. Kalau kami nggak ada keturunan, terus kami meninggal, siapa yang akan mendoakan kami? Itu pemikiran pemikiran mereka. Jadi kalau kami meninggal, kami akan mencari siapa nanti yang akan mendoakan kami. Tiada lain adalah saudara-saudara waria kita sendiri yang mendoakan kami, teman-teman kita. Jadi majelis Jamiah Nurul Iman itu adalah majelis pengajian plus majelis kirim doa ya bagi para pendahulu-pendahulu. Dan demikian juga tampak sisi religiusitasnya ketika mereka bersama dengan orang yang mereka percaya untuk meluapkan segala isi hatinya. Curhat gitu loh. Bagaimana mereka meratapi nasibnya, kenapa mulai dari Allah itu menjadikan saya seperti ini, tapi saya terima, saya bersyukur seperti ini. Saya sejak kecil itu seperti ini. Kenapa? Itu pasti ada dalam hati kami, tapi kami tetap menyatakan syukur Allah memberikan keadaan kondisi seperti ini kepada kami, yang kemudian itu membuat mereka survive menghadapi kehidupan mereka. Terus kemudian mereka pun juga curhat bagaimana kami melaksanakan ibadah-ibadah kami. Itu tampak sisi religiusitasnya di situ. Dan bahkan ini sisi lain kan? Sisi lain ya. Dan ini semuanya dilakukan dengan sepenuh hati. Kami menyaksikan ketika berkumpul dengan mereka, bagaimana mereka itu meneteskan air mata ya, bagaimana mereka itu menangis, mereka itu sedih, pengennya itu ya tidak seperti ini itu loh. Tapi apa daya gitu. Dan yang namanya agama itu adalah pegangan yang mengarahkan mereka kepada kebenaran, harus dilakukan. Nah, hal inilah yang kemudian menurut Erving Goffman bahwa setiap manusia itu pasti ada sisi depan dan sisi belakang, panggung depan dan panggung belakang. Menurut
teori dramaturgi yang disampaikan oleh Erving Goffman, ada backstage, ada front stage, ya. Ada panggung belakang, ada panggung depan. Orang itu pasti punya dua panggung. Panggung depan adalah ketika mereka itu bersama dengan audiens. Ketika mereka bersama dengan khalayak, dengan orang-orang, ya, di keramaian, bersama dengan orang lain, mereka seakan-akan itu berada di panggung depan, sama halnya dia itu tidak memiliki diri sendiri dan dirinya itu adalah milik orang lain yang sedang melihatnya. Gitu. Milik audiens. Milik audiens, ya. Ini posisi dia ketika dia berada di depan orang. Ya. Kemudian ada satu sisi backstage, panggung belakang. Panggung inilah yang hakiki. Panggung inilah yang menjadi jati dirinya itu tampak. Kapan itu terjadi? Ketika dia menyendiri, ketika dia bersama dengan orang-orang yang dia percaya, yang dia bisa leluasa untuk meluapkan apa isi hatinya. Nah, penelitian saya ini melihat dua hal ini. Bagaimana dia berada di panggung depan dan bagaimana dia berada di panggung belakang. Kami menemukan ada sisi religiusitas yang ada di dalam diri waria. Dan yang lebih kompleks lagi adalah bagaimana dia itu merealisasikan, ya, sisi religiusitasnya ketika berada di depan banyak orang. Karena yang namanya agama menurut Glockenstag itu kan mulai dari belief, ya toh, atau keyakinan, terus kemudian praktis atau pengalaman, pengamalan, ya. Kemudian ada juga apa namanya konsekuensi, kemudian ada knowledge, ya, dan dimensi agama yang diaturkan oleh Stock and apa namanya Glockenstag, ya. Ini muncul di waria. Artinya ketika mereka itu mengekspresikan sisi-sisi religiusitasnya di depan orang, ini yang menjadi unik. Satu contoh, yang namanya belief itu oke. Satu hal yang harus dilakukan, ya, karena harus punya keyakinan. Terus kemudian ketika dia merealisasikan belief, dia masuk pada posisi praktis, ya. Dia harus mempraktekkan. Satu contoh, ketika dia yakin sholat Jumat itu hukumnya wajib, ya. Terus kemudian dia harus mengamalkan sholat Jumat. Ya. Ketika dia mengamalkan sholat Jumat, dia harus bertemu dengan banyak orang. Nah, ini adalah satu tantangan. Ada benturan di sana, ya. Ada benturan di sana. Sisi backstage, yaitu sisi religiusitasnya ini sedang diuji, ya, di depan masyarakat. Sehingga di situ kami menemukan ada beberapa tipologi waria dalam menghadapi atau mengamalkan sisi religiusitasnya. Ada waria yang memiliki kemantapan yang kuat, apapun yang diomongkan oleh orang-orang sekitar tentang dirinya, dia cuek. Emang gue pikirin, yang penting saya melakukan kewajiban saya. Dan ini biasanya terjadi pada waria yang sudah tua, sudah dewasa, ya, sudah menguasai lingkungan sekitar, ya. Ada juga waria yang masih lemah mentalnya ketika dia ingin merealisasikan sisi religiusitasnya, dan ini biasanya terjadi di waria-waria yang masih baru muncul, ya, mungkin masih ABG. Jadi Mas Adi, inilah yang membuat saya itu tertarik, ya, dalam meneliti waria. Dan saya meneliti karena memang saya ingin tahu, gitu loh. Saya memang ingin tahu dan tertarik untuk mengetahui, gitu. Apa yang bisa dipetik, Gus, dari pengalaman Gus Reza bergaul, ya, dengan para waria itu? Yang pertama, pandanglah mereka itu dengan kedua belah mata kita. Jangan memandang mereka hanya dengan sebelah mata. Ya. Kita kalau mau memandang sesuatu, segalanya pandang dengan kedua belah mata. Sehingga yang muncul adalah pandangan objektivitas. Ya.
Kalau kita memandang mereka hanya dengan sebelah mata, maka yang akan tampak pasti adalah sisi-sisi negatifnya. Sehingga itu bisa menyebabkan orang lain atau kita itu mendiskriminasikan mereka. Mereka adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah, manusia yang punya hati, ya, dan punya keinginan untuk menjadi lebih baik gitu. Maka setidak-tidaknya kita pun juga bisa sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, itu bisa menjembatani mereka untuk menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, yang kita bisa ambil dari perjalanan observasi, interview, dan research ya dalam disertasi ini adalah bagaimana cara kita ini berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Iya. Bagaimana kalau kita berdakwah hanya dengan satu strategi atau dengan kata pokoknya ya. Maka yang banyak terjadi adalah kemungkinan bentrokan-bentrokan di tengah-tengah masyarakat. Kita ketika berdakwah, di situ ada satu metode dakwah dengan metode tadriji, yaitu metode yang bertahap ya. Metode yang sedikit demi sedikit, tapi yang pada akhirnya juga menemukan goal atau harapan yang diinginkan gitu. Oke. Itulah obrolan singkat saya dengan Gus Reza tentang disertasi beliau. Semoga ilmunya bermanfaat, Gus. Amin. Dan berkah bagi semua. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Radar Kediri TV. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.